Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mantap layar. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, Masya Allah. Waalaikumsalam kada lain, Masya Allah. Nur Wahid. Nur Wahid. Waalaikumsalam. Maran bagusnya Nur Wahid lah. Kada lain. Waalaikumsalam. Kada lain ya Nur Wahid tuh. Kalau nyala kada lain berarti Nur Wahid. Uriantu terima kasih giftnya, Masya Allah. Terima kasih mawarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujur banar. Apa judul kita malam ini kada lain damar. Masya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Judulnya apa? Ibnu Ma'ruf. Ibnu Ma'ruf. Judulnya apa? Hendak judulnya apa? Herman, terima kasih. Guru. Salam 80 era 80-an. Ulun Helfani, Masya Allah. Yang mudah dipaham aja guru, yang langsung masuk ke kalbu. Nah, cara kita masuk ke kalbu itu harus dengan bimbingan guru tuh. Masuk ke dalam hati itu dengan bimbingan guru. Kita judulnya guru aja lah, Murabi Mursyid judulnya. Kayak Pak menurut pian? Judulnya Murabi Mursyid lah. Kayak apa bagusnya lah. Kayak apa dulu akun kada. Soalnya orang anak wasil itu pasti dengan Murabi Mursyid. Jadi kalau kada ada Murabi Mursyidnya kada bisa wasilinya. Ya lah. Murabi Mursyid. Mursyid. Nah, judulnya itu bagus lah. Kayak apa Damar? Mantap kah? Baguskah judulnya itu? Betul gurunya. Salap tanpa dia. Apa itu nama pian? Jadi tapi melihat gelap tanpa terang kah? Iya. Murabi Mursyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulun pembukaan dulu. Iya, mantap ya. Enggih. Jadi murabi itu beda dengan mursyid. Tetapi setiap murabi itu parti mursyid. Nah, itulah. Jadi kalau orang itu menggabungkan namanya murabi mursyid ya, itu berarti guru yang istimewa sudah. Karena dia mempunyai pangkat berarti sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau murabi mursyid saja itu belum lagi dia mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sama-sama tum es apa nih? Jumat rekor masalah. Jadi ada perbedaan. Setiap murabi mursyid itu pasti wali. Murabi mursyid itu pasti wali. Madinah, Masya Allah Ustazah. Masya Allah. Masya Allah Ustazah. Ustazah kita punya jamaah nantilah. Yang ini nantilah ulun telepon lah. Yang jamaah yang 3 gratis 1. Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, ndak lip berarti orangnya. Enggak. Sudahlah makan. Wah, bisa benar memperhatikan kada makan, belum makan. Enggak, belum makan tetapi sudah makan pentol. Sepiring. Terima kasih Ustazah. Masya Allah.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tuban, iya Masya Allah Bi, Masya Allah. Masya Allah, sama-sama Bi, Masya Allah. Umpat betakun guru, ciri-ciri murabi mursyid yang bisa dilihat oleh orang awam. Yang bisa dilihat itu dia istiqamah. Istiqamah dalam beribadah satu. Yang jelas orangnya sabar, istiqamah. Itulah bisa membedakan yang baik dan yang buruk itu yang jahirnya. Kalau yang batinnya kada bisa pian. Kalau yang batinnya tuh banyak. Karena setiap orang di makam suhud, di makam musyahadah itu kada bisa lagi pian menyamakannya dengan yang lain. Karena batinnya itu senantiasa tajali dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa nampak dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenampakannya itulah setiap hari dia bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal keadaan apapun. Dan dalam hal keadaan apapun dia bisa memasrahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Bukan di waktu zikir saja. Bukan di waktu dia salat saja. Bukan di waktu dia tafakur saja. Bahkan di setiap waktunya dia dalam hal keadaan itu senantiasa memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah di makam murabi mursyid itu, yaitu di makam wali, di makam mahabbahnya yang tinggi, itu setiap hari dia bisa memuji kepada yang dicintainya, bisa juga dia setiap hari menundukkan dirinya kepada yang dicintainya. Jadi seperti itulah makam murabi mursyid, yaitu orang yang sudah berpangkat di sisi Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi orang yang berpangkat di sisi Allah Ta'ala dalam artian anggaplah dia itu memang aulia ilahi ta'ala. Wali Allah Ta'ala. Yang memang zahir dan batinnya itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu nampak kebesaran Allah Ta'ala di gerak dan di diamnya. Nah disitulah nanti kita itu musyahadah kita, zikir kita. Itu tergantung daripada warid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang di makamnya seperti ini dia kada bepandir, kada berbicara terkecuali itu sir minallah biasanya. Daripada sir daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berbicara itu ada hikmahnya. Ada hikmah yang terkandung apalagi dia membicarakan ilmu. Insya Allah orang akan bergetar hatinya kalau mendengar dia berbicara. Kenapa? Karena bukan dia yang berbicara tetapi langsung daripada sir warid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya orang-orang yang sudah di makam wasil. Itu disebutkan juga di dalam kitab Nasa'il Ibad di bab pertama. Bagaimana orang yang arif billah itu adalah orang yang terpancar nurnya di dalam hatinya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, orang yang seperti itulah yang kita kehendaki di sini, yaitu orang yang bermakam murabi mursyid. Nah, nama makamnya murabi mursyid. Masya Allah, terima kasih yang hadir. Murabi roh, dicari apa kita mencari, Ustaz? Di awalnya kita mencari dulu. Karena warid itulah namanya murabi mursyid yang sebenarnya. Murabi mursyid yang sebenarnya itu nanti yaitu warid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak bisa didapat kecuali melalui murabi mursyid jahir dulu. Karena murabi mursyid jahir inilah yang membimbing kita itu dalam beribadah secara zahir dan secara batin musyahadah. Baru diberikan warid. Nah warid itu adalah mursyid yang sebenarnya nanti. Murabi mursyid yang sebenarnya. Dia itulah warid yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang sehingga dia dengan warid itu dia berwiritan, dia bertafakur dengan warid tadi itu sampai kepada makam wasil di ketika itu. Seperti itulah. Waalaikumsalam. Masya Allah, Raja Wali, Masya Allah. Waalaikumsalam Judan. Sallallahu ala Muhammad Raja Wali, Masya Allah. Haryanto, terima kasih gifnya, Masya Allah. Haryanto, matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullah. Guru, untuk mempertajam mata batin apa amalannya guru? Krisiin dulu. Orang itu mempertajam mata batin itu menghilangkan akuannya itu. Mata batin terhadap apa dulu? Kalau dia mata batinnya terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya terbuka basirahnya, dia harus menghilangkan akuan. Karena akuan itu adalah penghijab daripada nampaknya yang sebenarnya. Terbukanya kasab seseorang terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan membuka hijab pada dirinya. Apa itu hijab dirinya? Yaitu merasa ada,
merasa ada mempunyai sifat, merasa ada mempunyai ini itu macam segala. Dia itu sehingga tertutuplah hakikat daripada sesuatu tadi itu. Jadi kalau kita mempertajam batin kita, itu hendaklah dengan belajar riyadhah, mujahadah, menghilangkan akuan pada diri kita sehingga nampaklah yang sebenar-benarnya. Nah, makanya di Quran itu ada disebutkanlah wa ma indakum yanfas wa ma indallahi baqi. Sesuatu yang ada pada diri kita ini semuanya lenyap. Apapun yang ada pada diri kita itu lenyap. Tidak ada maujud. Makanya ulun itu ada menjelaskan yanfat itu artinya dipakai dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu fil hal wal istiqbal. Baik waktu sekarang kita itu tidak memiliki apa-apa ataupun akan datang tetap tidak memiliki apa-apa. Wa ma indallahil baq. Dan di sisi Allah Ta'ala itulah yang baki, yang kekal. Ketika seseorang itu memanakkan dirinya, merasakan dirinya sesuatu yang ada pada dirinya ketika ini dan yang akan datang. Maksudnya itu seketika ini dia kadang merasa memiliki, ataupun yang akan datang dia pun kadang merasa memiliki, maka di seketika itu pula dia merasakan wa ma indallahi baqi. Di sisi Allah Ta'ala lah yang kekal. Nah, disitulah kita itu merasakan ketika seseorang itu memanakkan dirinya, menghilangkan rasa akuannya, menghilangkan dia merasa mempunyai sifat di dalam hakikat, mempunyai afal, mempunyai zat, maka disitulah dia akan merasakan sifat yang baka itu, yaitu yang di sisi Allah Ta'ala. Sifatnya, asma'nya, zatnya yang kita rasakan meliputi akan diri kita. Zat yang mana? Ya zat yang baka tadi. Sifat yang mana? Sifat yang baka tadi. Afal yang mana? Afal yang baka tadi. Disitulah ketika seseorang sudah sampai kepada makam memasrahkan dirinya, menghilangkan dirinya, menghilangkan akuannya, disitulah dia merasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan meliputi akan dirinya. Disitulah namanya di makam wasil ilallah, di mana seseorang itu mengenal sifat Allah Ta'ala itu dengan sifatnya juga, mengenal afal itu dengan afalnya. Itulah dikatakan ulama Arabtu Rabbi birrabbi. Aku tidak bisa mengenal akan Tuhanku kecuali Tuhanku sendiri yang mengenalkan akan dirinya. Aku tidak mengenal sifat akan sifat Tuhan itu kecuali sifat itu nanti yang terbuka dengan kita. Begitu juga dengan afal, begitu juga dengan zat. Walau bagaimanapun kita mengaji tauhid, mengetahui sifat wujud, tetapi sifat wujud rahasianya itu tidak akan terbuka kecuali nampak sifat wujud itu. Begitu juga dengan sifat kudrat, iradat, baka, macam segala sifat Allah Ta'ala tidak akan sempurna kita mengenalnya dengan ilmu zahir saja, dengan ilmu dibaca saja, dengan ilmu dihafal saja. Itu akan sempurna nanti setelah kita merasakan sifat baka itu sendiri, merasakan sifat pana itu sendiri, merasakan sifat Allah Ta'ala itu sendiri, yang sifat itu nampak nanti pada diri kita. Kenapa? Karena kenyataan sifat itu, kenyataan daripada sifat Allah Ta'ala itu, kenyataan wujud Allah Ta'ala itu, kenyataan af'al Allah Ta'ala itu ada di seluruh alam ini termasuk diri kita. Di situ nanti kita akan merasakannya kalau sudah benar-benar kita itu bisa menghilangkan akuan kita tadi. Wallahu a'lam. Menuju makam tajrid banyak ujiannya, bah. Iya benar. Kalau orang makam tajrid, menuju makam tajrid, makanya orang itu ketika dia berguru murabi mursyid, disitulah dia mulai memasuki makam tajrid namanya. Nah, disitulah banyak ujiannya nanti ketika seorang itu sudah benar-benar bermurabi mursyid, lalu diberikan amaliyah, disitulah dia mulai memasuki makam tajrid namanya. Bisa dia gurunya memberikan di makam asbab, tetapi tetap batinnya di makam tajrid, yaitu musyahadah. Bisa juga gurunya langsung memberikan makam tajrid jahir, tajrid batin, disuruh berujlah, disuruh berkhalwat, seperti itu. Ada guru yang langsung menyuruhkan itu. Jadi murabi mursyid itu sebenarnya sudah mengetahui apakah ini murid ini harus di makam tajrid dia zahir batin diletakkannya, atau dia cukup di tajrid jahir saja, di tajrid batin saja, sedangkan jahirnya tetap di makam asbab. Itu.
Apakah murabi mursyid bisa menanggung jawabi akan semua murid-muridnya di dunia dan akhirat? Iya. Kalau murabi mursyid kan makamnya sudah wali dan dia sudah diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena murabi mursyid itu tidak dia membimbing seseorang terkecuali seseorang itu sudah ada di dalam hadrahnya. Isarah daripada Allah taala atau isarah daripada Rasulullah. Jadi seperti itu. Jadi murabi mursyid itu bukan sekedar ketemu orang diangkat anak, ketemu orang diangkat murid, ketemu orang mau bimbing, tidak seperti itu. Dia itu ada isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang ini sudah mendapatkan isyarah bahwasanya orang ini harus dibimbing, atau dalam penglihatan batiniahnya dalam artian dibukakan oleh Allah taala bahwasanya orang ini termasuk orang yang dibimbingnya. Termasuk orang yang mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dibukakan kalau murabi mursyid. Makanya walaupun orang itu misalnya memohon minta bimbing, biasanya tidak mau kalau dia membimbing. Kenapa? Karena misalnya tidak ada isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang makamnya murabi mursyid itu orang yang bermakam wali dan sudah dalam keadaan diberikan wilayah untuk membimbing orang. Jadi banyak aja wali itu tetapi tidak diberikan oleh Allah taala untuk membimbing orang. Menjadi murabi mursyid dia. Banyak aja orang itu wali, tetapi dia tidak mempunyai makam di mana makam itu membimbing seseorang menuju wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbedaan antara sama aja? Napas, nupus, anpas, sama aja. Kalau napas yang kita hirup ini, nupus yang menyatakan napas, rahasia daripada napas itu yaitu nupus namanya. Nupus namanya. Jadi kita kada bisa membedakan itulah mana napas ini kenyataan sebagaimana kenyataan gerak kita ini, kenyataan daripada ampas. Anpas itu apa? Roh kita yang menyatakan hidup kita. Nah, Alhamdulillah. Guru minta jelasakannya bagaimana orang itu panah peseh. Pertanyaan ulun perlu pian jawab satu. Pian punya ada murabi mursyid dulu. Kalau pian punya, pian dekatlah dengan murabi mursyid itu. Karena syarat orang itu bisa panah pada syekh itu satu, dia punya murabi mursyidnya. Yang kedua, dia dekat dengan murabi mursyidnya. Yang ketiga adalah mahabbah dengan murabi mursyidnya. Jadi kalau tiga macam ini pian kada memiliki susah panahnya dengan syekh. Pertama apa tadi? Pian beisilah murabi mursyid. Yang kedua dekatlah pian dengan murabi mursyid. Yang ketiga pian cintalah dengan murabi mursyid. Karena syarat kita memanahkan itu kita harus meniru apalnya murabi mursyid, meniru sifatnya murabi mursyid dan mencintai akan itu murabi mursyid tadi. Karena apa? Karena bila cinta dengan murabi mursyid, orang itu tidak akan beretirat dengan murabi mursyid. Yang kedua, apabila dia cinta dengan murabi mursyid, pasti dia berkhidmah, tunduk dengan murabi mursyidnya. Itu syaratnya. Ketika orang itu dekat, dia melihat perbuatan murabi mursyidnya. Mudah dia ketika dia duduk, dia bisa membayangkan murabi mursyidnya duduk. Ketika murabi mursyidnya beribadah, dia melihat murabi mursyidnya beribadah. Sehingga dia mudah meniru akan itu perbuatan murabi mursyidnya tadi. Baik di hal jalannya, di hal ibadahnya, di hal setiap harinya. Dia mudah menirunya. Karena kecintaan itulah dia senantiasa tajali juga dengan murabi mursyidnya. Senantiasa tajali sehingga hatinya kosong dengan yang lain. Cuma yang ada murabi mursyidnya saja. Sehingga orang itu mudah panah pada murabi mursyidnya. Jadi orang itu susah memanahkan dirinya terhadap murabi mursyidnya apabila tidak dekat, tidak cinta dengan murabi mursyidnya. Jadi orang itu ada dekat dengan murabi mursyidnya. Tetapi dia kada cinta dengan murabi mursyidnya. Itu susah dia memanahkan murabinya. Kenapa? Karena dia dengan sebab kada cinta, sebab itulah dia tidak mau tajali gurunya terus di hatinya, di pandangannya, di pendengarannya, di sekelilingannya.
Karena orang yang cinta itu senantiasa di depannya ada gurunya, di belakang ada gurunya, di samping ada gurunya, di dalam dirinya pun ada gurunya. Sehingga dia kadang merasa mempunyai apa lagi. Yang ada itu adalah perbuatan gurunya. Dia senantiasa fana, dikala dia duduk itu merasakan duduknya itu bukan dia, tetapi dia membayangkan gurunya duduknya seperti ini. Ketika beribadah sama seperti itu. Dia senantiasa tenggelam di dalam perasaannya itu mesra dengan gurunya. Nah, nanti suatu ketika dia ini akan dirasakan benar-benar tidak merasa dirinya. Karena dia sudah memanakan apalnya, perbuatannya, sifatnya, dan zatnya itu sama dengan gurunya. Perilakunya dicontohnya, pakaiannya dicontohnya. Sehingga nanti suatu saat dia merasakan dirinya seperti gurunya. Itulah nanti dia akan menjadikan sebab orang itu menjadi panah pada syekh. Jadi orang itu susah merasakan panah pada syekh itu terkecuali dia sudah mesra sifatnya, merasa apalnya, mesra jatnya, mencontoh zahiran wa batinan dengan gurunya tadi. Baru dia merasakan nanti dirinya itu bukan dirinya tetapi gurunya nanti merasakan. Entah itu di suaranya nanti, entah itu di gayanya nanti, entah itu di apalnya nanti. Dia akan merasakan nanti kepanaan itu tidak merasa dirinya. Tetapi perasaan seperti gurunya. Nah, kayak orang misalnya memanakkan dirinya terhadap artis. Oh, dia harus mencontoh dulu zahirnya. Zahir si artis itu pakaiannya seperti ini, turut dulu. Perilakunya seperti ini, turut dulu. Nah, itu mudah dia nanti panah. Nanti suatu saat dia merasakan dirinya ini adalah artis itu. Nah, itulah namanya fana namanya nanti. Nah, itu namanya panah sebenarnya nanti. Kalau enggak bisa nanti. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Napa mun ulun guring kada nyanyak yo kayak jangan nyak kada guring, kada nyanyak kada apa. Kalau darah tinggi. Dengan roh sama apa bedanya? Nyawa dengan roh. Nyawa itu ada yang mengatakan perasaan. Nyawa itu ada mengatakan perasaan, ada yang mengatakan sama dengan roh itu. Hilang nyawanya aja, tapi rohnya masih ada. Nah, nyawanya hilang, artinya perasaannya hilang. Nah, itu ada yang mengatakan sama, ulama ada yang mengatakan berbeda. Wah, senang mohon izin ikut ngaji Allah masalah. Bang Sarsid, Masya Allah. Sarsid bati-bati kak izin guru. Di balik papan siapakah bisa dijadikan murabi mursyid? Nah, murabi mursyid itu susah kita lah. Murabi mursyid itu ya susah. Kadang dia tidak zahir. Kalau dia ada yang masyhur, ikuti aja yang masyhur. Murabi mursyid. Nah, makanya murabi mursyid itu kata saya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ulun jelaskan lagi. Murabi mursyid itu adalah orang yang menjalani perjalanan salik sampai kepada makam wasil, sampai kepada makam wali, sampai diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing orang. Jadi tidak bisa membawa seseorang itu kepada makam wasil terkecuali orang yang telah wasil juga. Nah, kada bisa orang itu membawa seseorang di masa salik itu kecuali orang itu pernah menjalani masa salik juga. Masa salik dia perjalanan, dia masa salik sampai kepada makam wali, sampai ke diberikan wilayah. Jadi orang yang makamnya wali dan diberikan wilayah itulah murabi mursyid. Wilayah untuk membimbing orang. Dia ada juga yang diberikan wilayah tetapi tidak membimbing orang. Ada yang seperti itu, wali itu. Ada yang tidak diberikan wilayah wali itu. Jadi kalau seseorang itu misalnya lah diberikan langsung oleh Allah Ta'ala terbuka hijabnya. Terbuka muka safahnya, langsung melihat jamalullah, kamalullah, langsung melihat kesempurnaan Allah Ta'ala, itu kada bisa dijadikan murabi mursyid. Yang kedua, walinya majujub, kada bisa dijadikan murabi mursyid. Wah, waliku ya itu guruku murabi mursyid, tapi dia jajab, itu tidak bisa dijadikan murabi mursyid. Itu kaidahnya sudah. Kaidahnya, kenapa? Karena orang yang jajab dalam keadaan dia itu jajab wali itu, dia kada bisa lagi mengerti yang di luar. Dia mengerti dirinya tuh dengan jamalullah, tenggelam di dalam bahrul ma'rifat namanya. Bahrul jamalullah kamalullah. Dia asik di situ aja, makanya dia tidak peduli dengan dirinya. Nah, itu yang dijadikan murabi mursyid itu adalah orang yang diberikan terbukanya jamalullah, diberikan wilayah, dia itu menjadi wali dan dia diberikan wilayah lagi untuk membimbing orang, dia tuh normal seperti biasa dia itu. Seperti orang biasa normal dia seperti kebanyakan orang alim misalnya atau kebanyakan orang biasa.
Itu dia normal saja seperti itu. Nah, itu yang bisa dijadikan itu murabbi mursyid yang sebenarnya. Karena dia adalah orang yang menerima warid tetapi dia mampu tidak tenggelam di dalam warid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menerima warid itu nanti kita diberikan Allah taala tahan dan tidak tahannya menerima warid itu. Nah, ini ulun menceritakan bagaimana seseorang itu ketika dia wasil sampai kepada makam diberikan warid oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tuh terlalu asik. Nah, jadi kalau kita itu diberikan Allah taala lah di makam panah, anggaplah kita ini salikin, dibimbing oleh guru kita, lalu terbuka futuhat kita, terbuka pintu ma'rifat, yaitu melihat jamalullah kamalullah atau merasakan jamalullah kamalullah. Ini aja sudah asiknya luar biasa. Walaupun sekejap kita diberikan itu asiknya luar biasa. Nah, nanti diberikanlah ketika kita itu panah di dalam makam wasil tadi itu. Nah, disitulah nanti diberikan Allah Ta'ala sir namanya. Nah, ketika kita menerima sir itu, kadang-kadang kita tidak mampu diri kita. Itu merasa kita tidak mampu itu. Sampian rasa hilang seluruh batang tubuh pian ini dengan keasikannya itu. Nah, tatkala itulah kita mengerti apabila sampian tenggelam di situ jajab sama sekali sampian. Maka sampian bisa menjadi wali malamatiyah yang tidak mengerti lagi diri sampian karena diri sampian tenggelam di lautan ma'rifat, di lautan pengenalan kesempurnaan Allah taala terus. Lupa sampian kembali. Nah, ketika kita itu mendapatkan warid itu, kita tahu diri kita ini mampu dan tidak mampunya. Kita menerima itu ketika itu. Masih sadar kita. Nah, ketika itulah kita kembali. Kembali itu dengan apa? Dengan berzikir kah? Kita kembali itu. Supaya warid tadi itu tidak datang dengan sebab zikir kita. Jadi zikir itu bisa mengganggu warid lah. Iya. Ketika kita itu waridnya terlalu asik dan kita terasa pecah. Diri kita ini terasa remuk dengan keindahannya tadi. Asik kita ini seolah-olah tidak berinjak lagi, tidak duduk lagi, tidak berdiri lagi. Itu saya ceritakan seperti itu. Karena apa? Karena saking asiknya kita tidak merasakan diri kita lagi. Nah, disitulah kita masih ingat. Bawalah berzikir. Kalau orang berhalwat, kalau dia tidak mampu, keluar dari halwatnya dulu. Keluar daripada makam sahadahnya ini. Keluar dulu. Keluar. Sehingga ditutup dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup lagi sehingga kita menjadi orang yang biasa normal lagi, tidak jajab. Kadang kita di waktu menerima warid itu kita bisa tertawa sendiri, bisa kita itu tersenyum sendiri, bisa kita menangis, bisa kita itu berjingkrak-jingkrak. Karena apa? Karena keasikannya itu. Maka disitulah disebutkan jajab namanya kita itu. Kalau kita tetap di makam situ, dibilang orang nanti gila kita. Nah, makanya wali-wali itu ada yang dia tidak kembali lagi. Seperti orang gila sudah. Dia itu. Karena setiap waktunya sudah tenggelam di situ. Dia tidak mau lagi kembali. Di asik situ. Lupa sudah dengan dirinya. Lupa dengan yang lain. Karena apa? Karena kesempurnaan itu meliputi dia. Kesempurnaan itu terus datang dengan dia. Sehingga dia terus tenggelam. Lupalah dia dengan dirinya. Itulah dia menjadi jazab seperti orang gila nanti. Kalau dia tidak mau kembali. Disinilah peran murabbi mursyid itu biasanya menarik kembali sang murid itu supaya dia kembali menjadi orang yang biasa. Di makam salikin terbuka. Di makam salikin wasil. Seperti itu. Taraki tanajul namanya. Nah, itu fungsinya murabbi mursyid tadi. Sehingga dia normal jadinya. Wallahu alam. Itu diantaranya. Kalau kita menceritakan tuh banyak hal-hal. Tetapi setiap seseorang yang dalam perjalanan itu dia akan mengalami semuanya nanti. Mengalami semua perjalanan itu dialaminya. Di makam wasil itu. Baik dia menerima sir yang berupa ilmu, berupa hikmah, berupa terbukanya sifat, berupa terbukanya apal. Itu nanti diterima saja oleh dia. Dialami semuanya. Makanya dia mampu menceritakan hal keadaan ketika orang itu wasil. Kenapa? Karena itu memang perjalanan dia. Perjalanan dia yang dibukakan macam-macam. Di waktu dia terbuka, nanti ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makam wasil sampai kepada makam warid namanya, makam sir namanya, makam laduni namanya. Seperti itu. Nah, disinilah nanti orang itu diberikan makam mahabbah. Disitulah dia sudah mengetahui dirinya min awliyaillahi ta'ala. Jadi setiap orang
yang melalui perjalanan-perjalanan yang di bawah bimbingan guru, melalui jalan ilmiah normal sampai kepada makam wasil, itu biasanya dia mengetahui dirinya itu min auliyaillahi ta'ala, termasuk daripada wali. Kenapa? Apabila orang itu terbuka rahasia daripada Allah Ta'ala, itu nanti terbuka juga bahagian daripada dirinya. Karena semua yang ada pada di alam ini ada di dalam sifatnya Allah Ta'ala. Termasuk nanti dibukakan oleh Allah Ta'ala rahasia dirinya. Nah, dirinya dia melihat, mengetahui dirinya bermakam di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kayak apa terbukanya? Wallahu alam. Malam yadri lam yazuk. Yang tidak sampai ke makam itu dia tidak akan tahu, kecuali orang yang tahu sampai ke makam itu dia mengerti akan hal keadaan dirinya itu termasuk kekasih Allah Ta'ala apa tidak. Wallahu alam. Nah, begitu juga dengan pangkat nanti, wilayah yang diberikan. Itu ada isyarat nanti daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seseorang itu diberi wilayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nanti adalah isyarat daripada gurunya. Gurunya lah yang memberitahu bahwasanya dia punya wilayah. Nah, seperti itu. Nah, Waalaikumsalam. Apakah ada cobaan bagi yang bermursyid? Wah, banyak cobaannya. Kalau ada cobaan tidak mau orang itu naik makamnya. Makanya orang itu daripada makam awam ke makam salikin. Itu cobaannya pasti ada. Kadang-kadang ada cobaan. Disinilah pentingnya kata kita tadi murabi mursyid. Di mana murabi mursyid itu menyuruh kita beribadah dengan wiritan yang diberikan beliau dan hati kita itu tetap musyahadah. Nah, ketika orang itu bermurabi mursyid, ketika dia itu di bawah bimbingan guru, itu banyak ujiannya. Baik itu bala dengan dia, ataupun nikmat dengan dia, ataupun keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan dia. Nah, disinilah peran murabi mursyid supaya jangan memandang yang diberikan itu. Itulah namanya musyahadah. Sang penjalan ini, sang pengelana ini, sang salikin ini, sang muridin ini, hendaklah dia tetap memandang yang memberi, jangan memandang yang diberi. Itulah namanya wahdatus suhud namanya. Nah, kalau orang itu kada sempurna wahdatus suhudnya, ketika dia mendapat bala dia mengeluh, ketika dia mendapat nikmat dia itu senang, ketika dia itu mendapatkan bencana dia itu tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Disinilah gugurnya seorang salikin. Karena apa? Karena dia tidak memandang yang memberi tetapi memandang yang diberi. Seperti itu. Disinilah fungsinya murabi mursyid itu mengistiqamahkan pandangan batinnya untuk senantiasa melihat, mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat, namanya wahdatus suhud. Memandang semua yang terjadi itu daripada Allah Subhanahu wa taala, zat yang sempurna, sifat yang sempurna, afal yang sempurna. Sehingga ketika dia diberi nikmat, dia tetap memandang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberi bala, dia pun memandang itu adalah kesempurnaan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya senantiasa di ketika itu benar-benar tauhid, benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan sifatnya, mentauhidkan apalnya. Nah, di sini sudah sempurna sebenarnya dia memandang jamalullah. Sempurna Allah taala. Kayak apa aja keadaannya, ujiannya seperti apa aja, itu ditembusnya terus. Kada pernah hanya memandang itu. Makanya orang di makam wali itu dia kada pernah memikirkan esok sejamnya, kada pernah memikirkan yang sejamnya apa yang akan terjadi. Kada pernah hanya memikirkan. Kosong hatinya. Kenapa? Karena hatinya itu senantiasa dengan yang memberi. Contoh, misalnya kita itu berkawan dengan orang yang kaya. Orang yang kaya dan maha mengetahui. Pian kada usah memikirkan makan gaya apa. Karena orang yang kaya ini tahu kapan kita lapar. Kada pernah hanya memikirkan besok itu seperti apa. Karena kita merasa dijamin oleh orang kaya ini besok itu seperti apa. Jadi kalau orang yang sudah di tauhidul apal itu, dia kada memikirkan apa yang diperbuatnya besok. Tetapi apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala itu besok dengan dia. Hari ini, detik ini. Itu pandangannya berbeda. Orang yang awam memandang apa yang kukerjakan besok. Apa yang kuusahakan besok.
Tetapi kalau orang yang sudah di makam tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul jad ini, dia memikirkan bahwasanya apa yang diperbuat Allah Ta'ala dengan aku sejam ini, 2 jam ini, 3 jam ini, besok. Nah itu yang di dalam pikirannya. Dalam artian dia menaklukkan seluruh pekerjaannya zahir dan batin, seluruh perbuatannya zahir dan batin. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, semuanya diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang dia kada besi berperbuatan. Jadi pusing-pusing apanya memikirkan. Di dalam Al-Qur'an sudah dijamin wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha ya. Itu sudah dijamin. Sudah di situ, ia bertawakal sudah di situ. Tapi ini orang yang di makam tajrid lah, orang yang di makam ilmu, yang sudah mempunyai ilmu. Kalau kita bertawakal kada be ilmu tuh kulir makamnya. Bukan makam tawakal, bukan makam tajrid namanya. Jadi orang itu kalau sudah di makam salikin yang di bawah bimbingan guru, dia sudah mentajridkan dirinya dengan musyahadah tadi itu. Yakin dia. Jadi orang makam tajrid itu memang harus yakinlah. Yakin. Berduduk, berdiamnya yakin. Rezekinya yakin. Dia kada mengeluh. Biarnya berdiam aja terus di rumah. Kenapa? Karena batinnya senantiasa bertakluk dengan zat tadi. Dengan zat yang maha kaya tadi. Maha hebat, maha sempurna tadi itu. Itu kalau di makam tajrid lah. Kalau di makam tajrid itu pian harus seperti itu. Jadi kalau kita kada sempurna bila ada mengeluh, nah itu perbaiki dulu mengeluh itu. Makanya guru kita itu sering kalau kita itu di makam tajrid itu pertama pasti beliau suruh ikhlas-ikhlas sabar. Nanti itu bertahap guru memberikan itu. Entah dia tawakalkah disuruh gurunya di awalnya, entah dia sabarkah, entah istiqomahkah di awalnya diperintahkan gurunya. Itu nanti guru lah yang melihat kita, bukan kita nang hendak. Guru ulun bersabar aja lah, kadang-kadang. Itu sabar itu pasti. Nah, sabar itu pasti. Di makam tajrid itu. Karena di makam tajrid itu kadang-kadang kita ini punya pekerjaan kita habis diambil oleh Allah Ta'ala. Supaya hati kita jangan ada di dalam hati kita tuh pekerjaan itu. Jadi pekerjaan kita kadang-kadang dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Dengan cara paksa boleh Allah Ta'ala. Usaha kita kadang-kadang runtuh. Pangkat kita kadang-kadang jatuh di makam tajrid itu. Kenapa? Karena itu panggilan oleh Allah Ta'ala supaya kita masuk ke makam tajrid. Hati kita jangan mengingat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Walhasil kalau ada yang kita cintai itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu ada di hati kita yang lain selain daripada dia. Itu kalau orang di makam tajrid biasanya. Jadi kalau orang di makam tajrid itu memang banyak cobaannya. Dari orang lain difitnah, dari orang lain dicaci, dari keluarga yang dekat itu benci dengan kita, pemarah dengan kita, penyarikan dengan kita. Banyak macam-macam pian. Supaya hati pian itu kosong menghadap dengan Allah Ta'ala. Karena pian menjalani itu harus hati pian kosong dengan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Itu pasti sudah. Kopi buyut, Masya Allah. Iya, di makam zuhud itu sama. Makam zuhud itu sama di makam tajrid. Zuhud itu artinya kan tidak ada memasukkan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Zuhud itu kan artinya kada cinta dunia. Yang seluruh pada batang tubuh kita ini semuanya dunia ngarannya. Namanya makhluk, akwan, agyar namanya. Masih wallah makhlukun. Masih wallah agyar. Masih wallah akwan. Masih wallah alam. Selain daripada Allah Ta'ala itu alam namanya. Jadi juhud itu apa aja? Juhud itu ialah tidak cinta selain daripada Allah Ta'ala. Itulah makam tajrid. Tapi makam juhud yang sebenarnya nanti ketika wasil. Ketika makam wasil. Jadi zuhud terhadap dunia aja. Itu kalau di dalam ilmu tasawufnya, ilmu hakikatnya nanti selain dunia itu apa yang namanya dunia? Diri kita nih dunia. Maka pandanglah, hilangkanlah diri kita ini seberataan. Pandanglah yang selain daripada dunia. Siapa itu? Sifatnya, afalnya, zatnya, asmanya. Itu aja yang kita pandang. Itu namanya pian zuhid namanya. Zahid makamnya itu tajrid namanya. Makanya kada bisa orang itu sampai kepada makam juhud yang sebenarnya kada cinta dengan dunia.
Kada cinta dengan dunia kecuali sampai kepada makam wasil. Dan makam wasil itu kada bisa pian menghilangkan cinta dunia itu kecuali dengan murabi mursyid. Maka apa guru itu? Iya, karena murabi mursyid itu yang tahu. Pian waktu beramaliyah itu pian merasa sudah pian juhud. Aku ini beramaliyah ini juhud sudah aku terhadap dunia. Tetapi pian memandang amaliyah pian. Nah amaliyah pian itu dunia. Oh aku nih juhud sudah, kada ada lagi aku yang penting bila aku beramalan salawat nih rezekiku nih banyak. Berarti pian terpandang fadilat. Berarti masih kada juhud pian. Kenapa? Karena memandang daripada fadilat amaliyah itu masih pian. Terpandang makhluk terus masih pian. Berarti pian berpegang masih dengan makhluk. Kada zuhud pian. Makanya disitulah murabi yang tahu. Nang di sini kamu berhati-hati. Beramaliyah itu jangan ikam merasa diri engkau yang beramaliyah. Maka karena itulah guru kita itu melatih batin kita ini untuk istiqamah. Memandang yang memberi, bukan yang diberi. Ketika kita beramaliyah, merasa kita mampu beramaliyah. Makanya di dalam kitab hikam itu disebutkan, yang engkau berikan itu jar Ibnu Athaillah di dalam hikmah sidin itu, yang engkau berikan itu tidak sepadan dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita beribadah dari siang sampai malam 24 jam. Itu tidak sepadan dengan yang diberikan Allah Ta'ala. Apa itu? Yaitu kemampuan kita mampu beramaliyah. Tidak sepadan. Jadi jangan memandang amaliyah kita. Pandanglah yang memberi kita mampu beramaliyah. Dalam artian kita kada berisi apa-apa untuk mampu beramaliyah kalau kada diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk beramaliyah. Nah, ketika kita memandang kekuatan kita beramaliyah itu adalah pemberian Allah Taala, disitulah nampak sifat Allah Taala, kudratnya, iradatnya, ilmunya dengan kita, sehingga kita itu dengan kudratnya tadi kita merasa lemah. Dengan iradatnya tadi kita kada berisi kehendak untuk beramaliyah. Dengan ilmunya tadi kita mengetahui seluruh batang tubuh kita, zahir batin amaliyah kita itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Disitulah makam kita namanya menyaksikan ketika kita beribadah tadi. Menyaksikan apa? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala, afalnya Allah Ta'ala terhadap diri kita. Sehingga lenyaplah kita di dalam sifat itu, sehingga nampaklah sifat yang sebenarnya. Ketika kita memanakkan perbuatan kita tadi dengan apalnya Allah Ta'ala, maka nampaklah siapa yang punya apal yang sebenarnya. Disitulah kita sebelum kita beribadah, sebelum kita berwiridan, kita sudah mesra sebenarnya. Sudah nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sifat itulah yang terbuka, karena kita tidak mempunyai sifat. Nanti apal itulah yang terbuka karena kita kadang mempunyai apal. Selama pian merasa hebat, selama sampian merasa harat, itu tidak akan pernah mencapai ma'rifat. Walaupun pian itu beramaliyah berlipat-lipat, tidak akan pernah pian mencapai ma'rifat. Walaupun badan sampian sampai berlipat-lipat, sampai lumpuh, sampai tidak terlihat. Tetapi kalau pian merasa hebat, tetap pian tidak akan mencapai ma'rifat. Kenapa? Karena pian merasa ada terus. Wallahu a'lam. Ya. Kalau si murabi itu memuji kita dengan apa? Nah, karena kita itu dekat dengan murabi itu biasanya ujiannya itu dengan murabi biasanya. Kadang-kadang sidin biasanya beribadahnya kada terlihat seperti orang banyak beribadahnya. Kenapalah guru ini kada tapi berwiritan. Nah, inilah padahal orang berwiritan. Kenapa guru ini kada puasa sunnah lah? Padahal orang tuh harusnya puasa sunnah. Itu beriktirat namanya sampean. Itu ujian daripada guru. Sampian belum sampai ke makam di mana gerak dan diam sidin itu sudah melebihi orang puasa. Karena puasa sidin itu bukan puasa jahir lagi, tetapi puasa batin sudah. Setiap yang dipandangnya dia puasa dengan memandang makhluk. Tetapi dia memandang akan sesuatu itu adalah langsung tembus kepada yang menjadikan itu makhluk. Jadi puasa batinnya untuk tidak memandang makhluk, untuk tidak bergantung dengan makhluk. Dia mengurangi puasanya. Imsaknya dia bertahannya, puasanya batinnya, puasanya. Puasa batinnya, bukan puasa Ramadan lah. Kalau puasa Ramadan dia pasti puasa Ramadan. Puasa yang arti imsak itu, dia setiap waktu imsak dia. Nah, kenapa guru kada berzikir lagi? Kada banyak zikirnya. Padahal seharusnya wali ini banyak zikirnya.
Dia pandangannya tuh jadi zikirnya, geraknya jadi zikirnya. Bahkan bukan jadi zikir lagi, tajali yang dizikiri sudah. Dia sudah mengerti hakikat daripada zikir itu. Karena apa? Nampak yang dizikiri. Kalau kita sehari semalam berzikir belum tentu nampak, belum tentu kita menyaksikan yang dizikiri. Tapi guru kita seperti itu. Disinilah letak kadang-kadang murid itu dengan murabi mursyid itu beretirat. Kenapa sih? Dinlah 10 Muharram misalnya kada puasa. Ini. Nah, itu padahal sidin puasa setiap hari, puasa batin yaitu menahan daripada memandang makhluk, menahan daripada merasa mempunyai akuan, merasa mempunyai sifat, mempunyai apa seperti itu. Jadi bagi seorang murid itu jangan dulu beriktirat dengan murabi mursyidnya. Seperti apa murabi mursyidnya itu? Apakah khalifah sengaja dengan murabi mursyid guru? Iya, kalau khalifah. Kalau murabi mursyid itu khalifah sudah daripada Rasulullah. Khalifah juga daripada gurunya. Gurunya khalifah daripada gurunya. Gurunya khalifah daripada gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi asyadul bala itu anbiya, summal auliya, summal amsal. Kemudian semisal-semisalnya. Jadi orang yang banyak menyandang bala itu yang pertama adalah banyak ujiannya adalah para nabi, para rasul. Habis itu adalah para aulia. Nah, adalah habis itu baru para yang di bawah aulia. Aulia itu orang itu banyak menyandang. Bahasa kita itu banyak balanya, asyadul balanya. Banyak dia itu bahasa kita itulah bebannya banyak. Jadi orang banyak itulah mau pondoknya di Kalimantan Tengah. Pondok gratis saja tempat ulun lah. Gratis makan gratis. Semuanya gratis. Kalau pondok di tempat ulun gratis. Gratis dari kitab, baju, makan gratis insya Allah. Masya Allah. Apa itu? Kalau sampai sekarang belum ketemu murabi. Kalau sampai sekarang belum ketemu murabi mursyid, bacalah salawat. Banyak membaca salawat. Yang kedua, tumbuhkan kecintaan kita terhadap murabi mursyid. Yang mana saja. Tumbuhkan kecintaan terhadap murabi mursyid. Nanti sir daripada murabi mursyid itu sampai kepada kita. Nah itu nanti kita dibimbing dengan mahabbah tadi itu. Misalnya kita mencintai seorang guru misalnya. Mencintai dengan seorang guru. Nah itu kita dengan cinta tadi meniru perilakunya. Itu sebenarnya secara otomatis kita itu dibimbing oleh guru tadi itu. Oh guru kita yang kita cinta itu seperti ini, seperti ini. Jadi kita menuruti perilaku beliau, itulah namanya kita itu dibimbing murabi mursyid yang kita cintai. Itu kalau tidak mempunyai murabi mursyid. Kalau tidak ada juga yang kita cintai, misalnya murabi mursyid tidak ngerti ulun guru, bacalah salawat. Banyak membaca salawat, maka salawat itu nanti akan membimbing kita menjadi murabi mursyid kita sampai kepada makam wasil. Bagaimana nanti salawat itu membimbing kita? Nah itu nanti sampian yang tahu. Kalau ulun jelaskan di sini kepanjangan. Nanti ulun jelaskan spesial bagaimana orang itu ketika dia membaca salawat dibimbing oleh itu salawat tadi itu. Dirinya dibimbing oleh salawat tadi itu bagaimana nanti insya Allah ulun kupasakannya itulah ulun rincikan. Baik orang yang berzikir tanpa guru ataupun membaca salawat tanpa guru ataupun orang itu mengerjakan yang sunnah tanpa guru murabi mursyid, bagaimana dia dibimbing oleh amalianya itu untuk mencapai makam wasil. Nanti insya Allah ulun sampaikan itulah. Mudahan nanti ulun bisa menuliskan kitabnya. Baik orang yang bermurabi mursyid dalam perjalanan saliknya ataupun perjalanan orang yang tidak mempunyai murabi mursyid sampai kepada makam wasil. Insya Allah nanti kalau ada waktunya ulun tuliskan. Nanti dituliskan ulun jadikan kitab, doakan ulun bisa dapat hidayah, dapat taufik. Supaya ulun ini kalau menuliskan bagaimana perjalanan seseorang itu supaya bisa sampai kepada makam wasil. Dan bagaimana hal keadaan orang itu ketika mencapai wasil. Bagaimana warid itu, bagaimana laduni itu, bagaimana orang itu di makam sir namanya. Ketika orang itu mencapai makam wasil tadi itu. Mudahan nanti ulun bisa menuliskannya. Itu insya Allah. Insya Allah kalau ada waktu insya Allah ulun tuliskan perjalanan.
Karena kebanyakan kita ini sudah menjalani perjalanan salikin tetapi tidak mengerti. Tidak mengerti bahwasanya kita itu dalam keadaan salikin muridin. Dan tidak mengerti kita itu ujian di waktu menjalani perjalanan salikin itu. Kenapa? Karena kita tidak punya guru. Tidak punya guru. Jadi kita tidak mengerti. Sedangkan orang yang punya guru saja, di waktu menjalani itu masa salikin, guru tidak pernah memberitahukan ujian-ujiannya, itu tidak pernah. Terkecuali inti daripada ujian itu beliau menyuruh kita bersabar, menyuruh kita itu bertawakal, menyuruh kita itu ikhlas, menyuruh kita itu istiqamah. Nah, di ketika itulah ujian-ujian itu sesuai dengan perkataan guru kita tadi itu. Sehingga kita itu sampai kepada makam wasil nanti baru terbuka rahasia yang diberikan oleh guru kita tadi, petunjuk sabar. Terbuka sabar itu sebenarnya sabar itu seperti apa? Terbuka dengan kita, berarti berhasil kita melalui makam sabar itu. Makam istiqamah, makam ikhlas. Itu kita sampai tajali nanti dirasakan ikhlas itu seperti apa. Yang sebenar-benar ikhlas itu baru sampean merasakan itu arti ikhlas yang sebenarnya. Nah, sabar sama dengan itu. Ketika kita banyak diuji oleh Allah Ta'ala, dan yang nampak nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah kita sampai ke makam sabar yang sebenarnya. Nah, itu banyak orang yang tidak mengerti. Karena orang itu kalau tidak berguru, dia jatuh. Di makam sabar bisa jatuh karena dia mengeluh. Di makam ikhlas karena dia mengharapkan makhluk, gugur dia di makam ikhlas. Di makam istiqamah dia tidak istiqamah beramaliyah, tidak beristiqamah dia memandang yang memberi, dia itu terpandang makhluk terus. Itu tidak menjadikan tangga-tangga untuk mencapai makam wasil itu, dia jatuh di situ. Di dalam perjalanan salik itu dia jatuh, tidak sampai kepada makam wasil tadi itu. Disinilah murabi mursyid yang membimbing kita menaikkan dari satu makam ke makam yang lain, menaikkan satu makam ke makam yang lain, menaikkan satu hal yang satu ke hal yang lain. Itulah fungsinya murabi mursyid. Dia adalah pembimbing, petunjuk, pengarah jalan untuk kita mencapai pintu, namanya pintu jamalullah kamalullah, yaitu pintu wasil ilallah. Wallahu a'lam. Bagaimana kita ini mengetahui murabi mursyid itu guru? Nah, susah karena murabi mursyid itu ada tulisan di dahinya. Ada ini murabi mursyid? Tidak ada. Murabi mursyid itu bisa orang yang sederhana saja. Tidak mesti orang muridnya banyak ribuan, tidak. Orang yang banyak muridnya belum tentu murabi mursyid. Orang yang tidak punya murid bisa jadi dia murabi mursyid. Bisa jadi. Karena murabi mursyid itu adalah satu makam di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khalifah daripada khalifah yang lain untuk membawa seseorang itu ke makam wasil. Tidak mesti dia banyak muridnya. Tidak. Ada yang tidak punya murid dia. Ada dia itu memang di hadratullah, cuma dia itu sendiri saja. Nah, itu nanti ulun ceritakan hal keadaan wali itu, bagaimana dia itu masyhur dan tidak masyhur. Jadi wali itu bukan dikehendakinya masyhur, bukan dikehendakinya juga dia mastur. Karena itu adalah warid daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketajalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala di batinnya sehingga dia menjadi masyhur. Begitu juga dia itu ketajaliannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nampaknya kebesaran Allah Ta'ala, dia menjadi mastur. Jadi wali itu masyhur dan mastur itu bukan kehendak dia. Sebagaimana dia diangkat menjadi wali pun bukan kehendak dia. Dia adalah orang yang ahli taat, yang istiqamah dengan ketaatannya, mau diangkat wali, tidak wali. Itu dia kada peduli sebenarnya. Tetapi ketika seseorang itu terbuka sirnya, disitulah dia melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan bersembunyi. Takut dia itu menampakkan keagungannya. Karena dia itu durhaka berarti. Berarti dia tidak tajali dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, apabila orang itu di makam yang musyahadah ataupun murakabah meliputi akan dia kebesaran Allah Ta'ala, maka kadang-kadang dia itu menjadi wali mastur. Bersembunyi dia di keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetap memandang dirinya hina, kada mau dimuliakan orang. Disitulah murabi mursyid itu kadang-kadang tersembunyi dia. Tergantung ketika dia mencapai makam wasil, apakah dia melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musyahadah dan murakabah ketika seseorang itu diberikan tadi itu. Jadi ada yang merasa diliputi oleh ilmu Allah Ta'ala, atau dia merasa melihat ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi murabi mursyid itu kada bisa pian membacanya seperti apa,
Nggak bisa pian. Tenggerang, Banten, Masya Allah. Guru apa itu? Maaf kawakah melihat lun masih kadang kada kawa menahan emosi. Iya itu latihan. Ini kawakah melihat lun kadang kada kawa menahan emosi. Emosi kira-kira ada apa? Amalan pian. Kalanya banyak emosi, banyaki salawatnya yang dibanyaki. Salawatnya diperbanyak. Dan banyak pian itu musyahadahnya di Nur Muhammad. Jadi kalau emosian tuh banyak musyahadahnya di Nur Muhammad dan salawat banyaknya. Tapi kalau pian punya guru, tanyakan dengan guru pian. Itu. Karena guru kita ini kadang-kadang memberikan amaliyah itu artinya sesuai dengan kalau murabi mursyid itu langsung dengan kadarnya dia memberikan. Sehingga kita emosian kada. Itulah penyarikan kada. Itu, seperti itu tenang. Kalau guru itu memberikan amaliyah lah, murabi mursyid itu artinya dunianya lengkap. Amaliyah kita itu. Jadi kalau orang itulah, ampun maaf dengan pian lah, kalau orang itu sudah diberikan guru amaliyah, pian istiqamah aja dengan amaliyah itu. Pian biar berdiam pun rezeki pian datang aja terus. Kenapa? Karena guru itu memberikan amaliyah itu supaya sampean istiqamah, tidak terganggu oleh kehidupan dunia. Jadi selagi kita mengamalkan itu amaliyah tadi itu, kita ini rezeki kita cukup aja, cuma tidak lebih. Biasanya kaya tidak, miskin tidak. Cuma kalau belanja ada. Kalau mau beli ini ada, semuanya ada. Cuma kadang-kadang di tangan kita tidak punya uang. Seperti itu. Itu guru murabi mursyid kita itu supaya kita tetap dengan amaliyah itu sampai kepada makam wasil supaya jangan terganggu. Nah, beda kita itu minta amalan supaya kaya. Dengan kekayaan itu kita bisa terganggu amaliyah kita. Jadi guru yang benar-benar murabi mursyid itu dia memberikan amaliyah itu benar-benar sesuai dosis. Dunianya lengkap. Cukup dengan dia. Walaupun dia tidak berusaha, cukup dia. Ada aja. Pokoknya dia ada aja. Kalau orang tidak ada, dia ada. Pokoknya lengkap. Kalau di hatinya hendak ini, ada. Nah itu seperti itu. Pokoknya apa yang kebutuhannya ketika dia perlu, ada. Ini asal di bawah masih bimbingan guru. Seperti itu. Waktu di makam salikin itu seperti itu. Dia tidak nampak berusaha. Tapi kalau dia perlu ini, ada. Mau ini, ada. Semuanya diadakan lengkap dengan amaliyah yang diberikan guru itu sebenarnya. Jadi seperti itu biasanya kalau itu yang menjadi masalah itu biasanya yang memberikan amaliyah ini bukan guru murabi mursyid. Lalu uperdusis gila lah muridnya. Nah yang biasanya itu. Sejam berarti sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah, Insya Allah sehat selalu, mudah-mudahan kabul hajat, amin, Masya Allah. Cara duduknya membaca salawat. Cara duduk apa dulu? Cara duduk membaca salawat, apa itu? Membaca salawat agar terasa dari ujung. Kalau orang hendak membaca salawat, dia harus musyahadah. Satu, bertawajuh kepada Nabi. Kalau orang awam, bertawajuh kepada Nabi. Seolah-olah dia bersalawat itu di hadapan Nabi. Atau di hadapan makam Rasulullah. Yang kedua, bagi orang yang sudah ahli hakikat, ketika dia bersalawat, dia itu mentawajuhkan dirinya, memanakkan dirinya dengan Nur Muhammad namanya. Jadi tawajuhnya orang awam itu beda dengan tawajuhnya orang yang sudah di makam salikin. Jadi kalau di makam awam tuh perasaan kita ini seolah-olah bersalawat di hadapan Nabi. Yang kedua seolah-olah kita tuh bersalawat di hadapan makam Nabi. Sehingga kita itu beradab, namanya di waktu bersalawat itu beradab kita dengan Nabi.
Nah, yang kedua, orang yang di makam hakikat, dia itu meleburkan dirinya, memasrahkan dirinya, menyatakan dirinya, memasrahkan dirinya. Nah, yaitu zahir dan batin menyatakan bahwasanya dia ini kada mampu bersalawat, lalu dia memandang dirinya itu yaitu Nur Muhammad. Yaitu dengan memandang Nur Muhammad ketika dia membaca, bacaannya itu dipandangnya, disuhutnya itu adalah terbit daripada Nur Muhammad. Mendengarannya, yang mendengar salawat adalah Nur Muhammad. Walhasil seluruh batang tubuhnya ketika dia bersalawat, dia sudah mesra dengan Nur Muhammad tadi. Ketika itulah orang itu disebutkan namanya dia itu bersalawat seluruh batang tubuhnya. Kenapa? Karena dia sudah menyatakan dirinya Nur Muhammad. Diucapkan salawat itu ataupun tidak diucapkan sama saja dia bersalawat. Kenapa? Karena dia sudah mesra dengan Nur Muhammad namanya. Itulah namanya salawat sir. Ketika orang itu musahadah dirinya, menyaksikan dirinya Nur Muhammad, maka bergerak dan berdiamnya itu adalah sudah jadi salawat. Kenapa? Karena Rasulullah itu pada hakikatnya adalah Nur Muhammad sebijian. Seluruhnya itu Nur Muhammad, Rasulullah itu. Nah, ketika seseorang itu menyatakan dirinya Nur Muhammad, ketika itulah namanya mulhaq namanya. Dia itu terhubung dengan Rasulullah secara hakikat, yaitu terhubung di mana? Yaitu dia mengembalikan zahir dan batinnya ini kembali kepada hakikat daripada dirinya, yaitu Nur Muhammad. Ketika itulah dia bergerak menjadi salawat. Ketika dia memejam matanya menjadi salawat. Ketika dia itu membuka matanya, bergeraknya, berdiamnya, semuanya jadi salawat. Karena seluruh batang tubuhnya tadi sudah mesra namanya, dinyatakannya Nur Muhammad. Itulah namanya salawat sir namanya. Kada perlu lagi diucapkannya. Apalagi diucapkannya, bertambah nampak, ucapkan terus. Nah, ketika orang itu nanti mesra, tidak ada merasakan selain daripada Nur Muhammad saja yang maujud, disitulah orang itu di makam wasil namanya. Itulah namanya salawat jad. Tidak perlu diucapkan la harfin wala sautin sudah. Karena dirinya itulah Nur Muhammad yang sebenarnya. Ketika itu dia tidak mengerti lagi dirinya. Yang nampak itu adalah kebesaran, kemegahan, keelokan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, nurullah yang meneliputi akan itu Nur Muhammad. Maka ketika orang itu mengucap sallallahu ala Muhammad, maka nampaklah ya siapa sebenarnya yang menerbitkan Nur Muhammad itu. Dialah yang menyaksikan akan itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah tempat bertajalinya. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Guru artinya guru Nur Muhammad itu hakikatnya Rasulullah, iya. Hakikatnya Rasulullah itu nah Nur Muhammad sebijian yang kawapian lihat. Kamun di diri pian ini kan namanya majar al insanu siri wa ana wa siri sifatiyah wa alamu anapikum Rasulullahnya. Maksudnya ikam lihati yang meliputi ikam itu adalah inna arsalnaka rahmatan lil alamin, yaitu Nur Muhammad tadi itu. Rahasia daripada diri kita ini adalah Nur Muhammad. Rahasia daripada diri kita apa? Roh. Roh itu kadada kalau kadada Nur Muhammad. Artinya batin kita ini, zahir ini kada nampak kalau kadada Nur Muhammad. Kada guru roh, ya roh itu kadada, roh itu kalau kadada terbit daripada Nur Muhammad. Makanya Rasulullah itu disebutkan ana abul arwahnya sih dia. Aku ini jar Rasulullah daripada Allah Ta'ala. Maksudnya daripada nurnya Allah Ta'ala. Dan orang muslim itu daripada aku, kata Rasulullah, yaitu daripada Nur Muhammad. Ujar Habib Ali, wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadasa wa ma taqadam. Dari nur itulah jarsidin timbul makhluk ini gerak itu. Walhasil seluruh alam ini kita harus memusahadahkan Nur Muhammad. Sebertaan karena timbulnya itu daripada Nur Muhammad, terbitnya daripada Nur Muhammad. Namanya pada hakikatnya adalah Muhammad.
Makanya Rasulullah itu bernama Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah hakikat yang sebenarnya. Nur Muhammad yang tajali langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan tajali juga dengan makhluk. Artinya kita bisa melihat Nabi itu. Dalam artian sahabat melihat Nabi itu. Nur Muhammad yang dinampakkan oleh Allah Ta'ala yaitu yang baraza fil alam. Yang dinampakkan oleh Habib Ali itu yang dikeluarkan ke bumi ini Nur Muhammad itu. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Intisar jazidin. Supaya menyebar rahmatnya ini ke seluruh alam tadi. Padahal alam sebenarnya ini daripada nurnya juga. Tapi ini adalah kenyataan daripada nurnya. Supaya kita ini kenal dengan nur yang sebenarnya itu dinampakkan Allah Ta'ala nur yang sebenarnya itu. Siapa? Yaitu Rasulullah. Nah pian ini supaya kembali kepada nur itu mesrakan diri pian dengan nur Muhammad. Supaya pian bisa mesra multaka dengan Rasulullah itu pada hakikatnya. Yaitu kita mesra dengan nur. Jadilah kita ini nur kembali kepada nur. Yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Makanya jadi Rasulullah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku ya Nabi. Ikuti aku zahirnya adalah kenyataan nur. Nabi Muhammad itu zahir batin nur. Sebenarnya kalau kita ini kan kenyataan batin kita. Batin kita ini memandang diri kita ini yaitu dengan pandangan Nur Muhammad menyatakan bahwasanya diri kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad inilah yang memusahadakan kenyataannya. Disitulah baru kita mesra namanya. Baru kita musahadah yang sebenarnya. Ketika kita itu mesra dengan Nur Muhammad, pandanglah diri kita ini. Bahwasanya diri kita ini kada mewujud kecuali Nur Muhammad tadi meliputi akan wujud kita. Siapa yang memandang kita ini? Nur Muhammad inilah yang memandang kenyataannya, yaitu batang tubuh kita tadi. Sehingga zahir batin kita ini Nur Muhammad sudah jadinya. Karena dia yang memandang kenyataannya, bukan kita. Kita kan ada, yang ada cuma Nur Muhammad. Nah disitulah kita sudah namanya bernama kembali kepada hakikat, yaitu bernama Muhammad namanya. Nah ketika seseorang itu mesra dengan Muhammad tadi itu, mesra zahir batin bernama Muhammad, yaitu kenyataan Nur Muhammad, ketika dia lebur, disitulah namanya Ahmad. Yang dirasakannya cuma Nur Muhammad saja. Karena Nur Muhammad itu Muhammad ketika panah, dia itu sebelum jahir namanya Ahmad. Itulah Nur Muhammad. Ahmad itu ketika dia panah dinamakan Nurullah namanya, diliputi oleh nurnya Allah. Hilang dia Nur Muhammadnya, yang timbul cuma Ahad. Ahad. Dia aja yang meliputi Nur Muhammadnya lenyap. Muhammad lenyap di Ahmad. Ahmad lenyap di Ahad. Yang nampak apa? Af'alnya. Nampak jamalnya. Nampak jalalnya. Yang meliputi siapa? Nur Muhammad tadi. Disitulah ketika kita mengucap sallallahu ala Muhammad, nampaklah Ahmad tadi itu. Ketika kita berdiam, ketika kita ucapkan, nampaklah yang meliputi Ahmad tadi. Ahad. Wallahu a'lam. Sampai sini kena. Sampai sini sudah nah. Masya Allah. Itu sudah ulun jelaskan. Pian lihati di YouTube-nya kena. Ini letakkan di YouTube, lihati pian Jamal itu seperti apa. Nanti Jamal itu makamnya di makam Wasil, ulun menjelaskan lah. Nah itu di makam namanya Laisa Kamislihi Syai'un. Jamalullah Kamalullah itu nanti di makam Wasil. Yang ini kan di makam murabinya dulu. Orang bermurabi dulu. Ulun menjelaskan murabinya. Habis itu nanti insya Allah kita sambung yaitu perjalanan salikin di bawah bimbingan murabi. Itu nanti ulun ceritakan bagaimana seseorang itu di jalan perjalanan bermurabi mursyid itu, apa yang dialaminya, apa yang dirasakannya, apa yang terjadi dengan dia di dalam perjalanan dengan murabi mursyid itu. Baru nanti sampai kepada makam wasil. Nah di makam wasil ini banyak ceritanya nanti itu. Karena itu sudah namanya di Bahrul Ma'rifat. Kada bisa lagi diceritakan. Nah itu kada bisa lagi diceritakan. Terkecuali yang diceritakan yang dialami setiap seseorang ketika dia tenggelam di dalam lautan Bahrul Ma'rifat itu. Jadi tingkatan kita itu yang pertama kita mengambil murabi mursyid. Lalu kita itu berjalan
menuju Allah Subhanahu wa taala, bahasanya itulah menuju berarti Allah taala bertempat lah kada seperti itu. Menuju terbukanya basirah kita itu dengan bawah bimbingan guru. Nah, itu nantilah karena kan sudah murabi mursyid, nanti ulun jelaskan mungkin judulnya nanti itu perjalanan salikin. Nah, perjalanan salikin. Nah, habis perjalanan salikin itu adalah ketika sampai wasilin. Nah, itu karena akhir daripada salikin adalah wasilin atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudahan nanti bisa diurutkan itulah. Jadi ini makamnya dulu guru dulu. Makam murabi mursyid insyaallah nanti. Nggih, minta reda minta halal sebertaan nanti kita sambung insyaallah. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah minta reda minta halal dulu. Nanda makasih.